Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut pada pokok bahasan ke-8, teknik-teknik konseling. Ada sejumlah istilah yang dipakai dalam menamakan teknik konseling. Di antaranya adalah keterampilan konseling dan strategi konseling. Penamaan-penamaan ini seluruhnya mengandung pengertian yang sama, yakni cara yang digunakan oleh seorang konselor dalam hubungan konseling untuk membantu klien agar berkembang potensinya serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungan seperti nilai sosial, budaya, serta agama. Pada pokok bahasan yang ke-8 ini, seperti yang kita lihat, terdiri dari 3 subbahasan. Untuk subbahasan yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah ada pemaknaan terhadap konseling individual. Berdasarkan buku ini yang saya tangkap dari konseling individual ini, yang pertama adalah pertemuan konselor dan klien bernuansa report, berupaya memberi bantuan pengembangan pribadi. Jadi yang dimaksud di sini adalah konseling individual ini adalah pertemuan tertutup antara konselor dan klien yang bernuansa hangat, dan dalam pertemuan ini adalah bertujuan untuk mengupayakan bantuan pengembangan pribadi, yakni terkait tentang masalah-masalah yang dihadapi klien secara pribadi. Yang kedua adalah konseling individual ini merupakan kunci dari seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. Disebutkan dalam buku ini bahwa seorang konselor yang telah sukses dalam melaksanakan konseling individual, tentu konselor ini dapat dipastikan dapat dengan lancar pula melaksanakan teknik atau jenis-jenis konseling yang lainnya. Dan yang ketiga, konseling individual ini bertujuan untuk mencapai tujuan klien, yakni berperan dalam membantu klien dalam menemukan titik temu atau titik terang dari masalah yang dihadapinya. Untuk subbahasan yang kedua ada ragam teknik konselor. Ragam teknik konselor ini adalah ragam teknik yang digunakan konselor dalam melaksanakan proses konseling. Yang pertama ada perilaku attending, yang kedua empati, ketiga eksplorasi, keempat refleksi, kelima kehangatan, keenam open question, ketujuh close question, kedelapan dorongan minimal, kesembilan interpretasi, ke-10 pengarahan, ke-11 summarizing atau simpulan sementara, ke-12 leading atau memimpin, ke-13 fokus, ke-14 konfrontasi, ke-15 clarifying atau penjernihan, ke-16 facilitating atau pemudahan, ke-17 diam, 18 mengambil inisiatif, 19 memberi nasihat, dan ke-20 adalah sebagai pemberi informasi yang merencanakan serta menyimpulkan proses konseling yang berlangsung. Untuk bahasan yang ketiga adalah menguasai teknik konseling. Menguasai teknik konseling ini pada umumnya, untuk menguasai teknik atau keterampilan konseling, seorang konselor harus melalui sejumlah latihan. Di antara latihan-latihan tersebut adalah micro counseling atau micro training, dan yang kedua adalah latihan makro counseling atau makro training. Kedua jenis latihan ini biasanya dilakukan secara berurutan, yakni setelah sebagian teknik dikuasai dalam latihan mikro, maka kemudian dilanjutkan dengan latihan makro. Untuk yang pertama di sini ada micro counseling atau micro training. Ini adalah suatu cara memberikan penguasaan teknik-teknik konseling tunggal kepada calon konselor. Nah, setiap teknik konseling ini dilatih satu persatu secara bertahap, dan latihannya dilengkapi dengan perekaman video serta tape recorder. Disebutkan oleh Ivey bahwa sistematika dalam proses micro counseling ini adalah ada 4.
Yang pertama adalah menayangkan contoh rekaman video microcounseling melalui layar monitor. Jadi kita melihat dulu rekaman video yang menjadi rujukan dari microcounseling ini. Yang kedua, pelatih memberikan suatu skrip materi tertulis dan menerangkan tentang keterampilan tunggal atau the single skill untuk dipelajari oleh konselor. Yang ketiga, latihan microcounseling dimulai dilakukan secara permainan peran antara seorang konselor dengan klien. Untuk yang terakhir adalah hasil rekaman video diputar ulang, kemudian ditonton bersama. Setelah itu hasilnya akan dievaluasi untuk kemudian didiskusikan dengan membandingkan contoh penayangan yang sebelumnya. Untuk yang kedua adalah macro counseling atau macro training. Ini adalah melatihkan secara role playing beberapa atau beragam teknik konseling yang telah dikuasai melalui latihan mikro. Nah, sehubungan dengan itu, tentu ada beberapa kegiatan yang harus dilalui oleh konselor. Yang pertama adalah latihan menulis kasus. Jadi seorang konselor ini harus dapat menuliskan sebuah peristiwa atau cerita kasus dalam bentuk deskripsi sekaligus dialognya. Yang kedua, menyiapkan pasangan pemain. Jadi seorang konselor ini harus menemukan kliennya, harus menentukan kliennya. Yang ketiga, menonton tayangan video makro konseling yang digunakan sebagai rujukan. Jadi kita melihat dulu tayangan dari video makro konseling yang akan kita role playingkan nanti. Untuk yang keempat, melakukan latihan makro konseling dan memvideokannya. Jadi kita melaksanakan makro konseling kemudian divideokan. Yang kelima, mengadakan tayangan ulang untuk dievaluasi. Dan yang keenam, mengadakan diskusi terkait hasil dari tayangan ulang yang telah dievaluasi tadi. Kemudian melakukan latihan ulang dan memperbaiki keterampilan berdasarkan masukan-masukan dari seorang pengamat. Untuk pokok bahasan yang ke-8 cukup sampai di sini yang dapat disampaikan. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Kita lanjut pada video yang selanjutnya.